Emansipasi wanita Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara terus mengembangkan tradisi menenun turun-temurun. Sejak zaman kerajaan, tenun sudah menjadi ciri khas Masalili. Entah digunakan sebagai sarung ataupun pada era modern ini juga kerap menjadi bahan membuat pakaian. Meski tak ada kewajiban untuk menenun, namun wanita di desa ini memiliki kemauan dan ketertarikan untuk melakukan tradisi membuat kain tenun ini. Keahlian ini menjadi modal utama wanita di sini membantu suaminya mencari nafkah yang bekerja sebagai tukang kayu atau tukang batu. Hal ini pula mengangkat potensi wisata Desa Masalili yang dikenal sebagai Kampung Tenun. Bagaimana tidak, nyaris 90% dari 358 jumlah keluarga di sini memiliki alat tenun yang digunakan para wanita untuk menenun. Jika dulu menenun adalah hanya sekedar hobi yang dilakukan para wanita di Desa Masalili, namun kini berkembangnya potensi ini justru menjadi ladang cuan. Hingga tahun 2024, tenun Masalili begitu berkembang dan dikenal di seantero Nusantara. Terlebih sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat peringatan Hari Pers Nasional 2022 mengenakan tenun khas Masalili ini dengan motif robu atau bambu muda dengan hiasan bintang karya pengrajin lokal. Tribunnews.ultra.com pada Rabu 13 November 2024 menyambangi Desa Masalili untuk mengenal lebih dekat tradisi turun-temurun para wanita ini. Dari Kota Muna, tim Tribunnews.ultra.com membutuhkan waktu sekitar 17 menit menempuh perjalanan 10 km. Setibanya di Desa Masalili, kami lantas bertemu dengan para perajin tenun yang berdaya secara mandiri ataupun kelompok. Siti Hasmiyah, 50 tahun, sementara berjibaku dengan alat tenun manual miliknya yang sudah berusia puluhan tahun. Saat duduk di bangku SMP, ia sudah mahir menyusun benang demi benang untuk dijadikan kain. Proses tenun dipelajarinya otodidak karena sering melihat ibunya melakukan aktivitas tenun setiap hari tanpa lelah. Kayu yang dirakit menjadi alat tenun itu masih setia digunakannya. Bahkan alat tenun yang dibuat dari kayu jati dan bambu itu pun sudah berusia puluhan tahun. Kini ia sudah menenun hingga ribuan meter kain dari total perjalanannya sebagai seorang penenun dan ibu rumah tangga. Setiap harinya ia bisa duduk berjam-jam untuk menenun dengan hasil pekerjaan 1 meter kain tenun. Namun hal tersebut juga tergantung kerumitan motif yang dibuatnya. Ini motif apa? Siti akan membuat kain tenun sesuai dengan pesanan pelanggannya. Harganya bervariatif mulai dari Rp350.000 hingga Rp1.000.000. Dari penghasilan menenun, ia bisa membantu sang suami yang bekerja sebagai buruh harian. Sementara itu ada pula kelompok perajin tenun yang diberdayakan oleh Ani, seorang pengusaha dan ibu rumah tangga di Desa Masalili. Saat kami sambangi, Ani sedang memantau para penenun yang sedang bekerja. Pada dasarnya Ani bukanlah warga asli desa tersebut, namun ia menikah dengan warga setempat sehingga kini tinggal di Desa Masalili. Ia memiliki toko kain tenun khas Masalili dengan nama Zafran Tenun. Awalnya ia pun tak tahu bagaimana cara menenun. Tekadnya muncul saat menjadi istri dari pria asli Masalili, di mana para wanita di kampung tersebut memiliki keahlian menenun. Pada tahun 2018, Ani terdorong keingintahuan belajar menenun sampai mahir. Ani membaca peluang ekonomi yang dapat dikembangkan dari keahlian menenun para wanita. Ia pun menggait sejumlah penenun lokal di Desa Masalili yang seluruhnya adalah wanita mulai dari 8 hingga 15 orang. Meski sebagai owner, namun Ani tidak pernah menargetkan ataupun membebani para pekerjanya.
Menariknya, Ani juga pandai mendesain motif tenun terbaru untuk dikreasikannya. Lebih dari puluhan desain telah dikembangkan namun tak menghilangkan originalitas dari tenun tersebut. Motif tersebut masih mempertahankan kearifan lokal Desa Masalili dari potensi sumber daya alam hingga kuliner. Modifikasi desain motif ini selalu dilakukannya ketika mendapat orderan ataupun sekedar menambah stok produksi. Mengembangkan usahanya, ia pun mendapat bantuan berupa alat tenun bukan mesin yang lebih mudah digunakan dan mampu mempercepat proses produksi. Satu kain tenun bisa berukuran 1 hingga 3 meter tergantung pesanan dan bisa dikerjakan dalam seminggu menggunakan alat tenun bukan mesin menghabiskan 3.700 helai benang. Berbeda saat memakai alat tenun manual yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Selain itu, untuk alat tenun bukan modern, proses pengerjaannya pun lebih santai karena para perajin tenun duduk pakai kursi dan tak sempit pergerakannya. Sementara manual biasanya menjepit bagian paha hingga kaki penenun. Berjalannya usaha tenun Ani semakin dikenal. Ia pun semangat memasarkan produknya bahkan melalui media sosial. Tak jarang orderan pun membludak. Hasil karya tenun pekerjanya dipuji dari mulut ke mulut pelanggan yang bercerita mengenai kepuasannya atas kualitas tenun produksi di Zafran Tenun. Namun ia tak pernah menargetkan para pekerjanya untuk bekerja lebih keras, karena menurutnya tenun adalah sebuah seni yang perlu ketelitian dalam membuatnya. Bahkan menurut Ani, dengan menenun ia pun bisa terlepas dari belenggu stres. Baginya kini menenun bukan hanya sekedar hobi yang menyenangkan, namun menjadi mata pencaharian para ibu-ibu setempat. Tenun dari Ani ini dipasarkan mulai Rp250.000. Harga akan semakin naik dari kerumitan pengerjaan tenun. Hal ini juga membuat perajin tenun semakin ketagihan mendapatkan uang banyak. Ani memberikan pekerjaan menenun untuk para wanita agar mampu mandiri secara finansial. Misalnya sosok Waode Zainab, yang selama 2 tahun ini menjalani aktivitas sebagai penenun. Ia yang merupakan single parent yang harus membiayai 5 anaknya. Lalu Waode Hardeni, dirinya membantu sang suami yang bekerja sebagai buruh harian lepas dengan upah yang tidak menentu. Sehingga keahlian menenun pun dimanfaatkannya untuk bisa mendapatkan uang tambahan. Dari hasil kerja kerasnya itu, ia mampu mandiri dan membantu sang suami. Bahkan sesekali Waode Hardeni juga menawarkan jasa ojek untuk para warga. Kembali ke Ani, istri kepala desa. Menurutnya, potret kerja keras para wanita di Desa Masalili sebagai penenun tak bisa dipandang enteng. Ani yang memberikan ruang para wanita melalui usaha kain tenunnya menyebut perkembangan zaman pun tak menggeruskan nilai budaya hingga kemauan setiap generasi perempuan di Desa Masalili untuk belajar menenun. Berapa lama ini? Paling lama berapa jam ya? Paling lama 4 jam itu. 4 jam, 5 jam begitu. Tapi kita itu maksudnya sudah paling cepatnya atau seperti apa? Kalau paling cepat itu dia duduk 1 hari itu. Kadang 1 hari full duduk di sini kalau yang tidak ada kegiatan lain. Oh, oke. Ibu, ini kalau misalkan kita bikin motif seperti ini pakai apa? Yang manual, apa bedanya sama yang ATBM? Kalau saya bedanya, Kita sudah pernah rasa tuh mesin ATBM? kalau mesin ATBM saya belum rasa. Jadi makanya saya tidak tahu perbedaan bagaimana. Oh, oke. Belum pernah pegang. Jadi kita lebih nyaman Iya, selama lebih ini sama nyaman. manual. Dari usia berapa Bu kita menenun? Kalau saya usia masih SMP. Kita sudah duduk menenun. Iya. Apa kita masih ingat dulu apa yang kita tenun pertama kali? Pertama kali saya tenun kain sarung. Kain sarung tapi pakai benang perak. Benang perak. Terus itu hasil dari tenunnya kita bawa ke atau kita pakai sendiri kah atau kita jual?
dijual, maksudnya saya ambil upah begitu. Oh, berarti kita bekerja Iya, bekerja sebagai iya, penenun. Iya, pengrajin. Kalau untuk sekarang ini Bu, kita bekerja untuk mandiri, untuk kita pakai atau kita jual? Kita jual. Ini kita jual juga. Ini pesanan orang ini. Oh, berarti kita tergantung orderan. Iya, tergantung orderan. Biasa kita dapat berapa banyak orderan, Bu? Biasa dapat, sudah paling tinggi saya 10 lembar kalau orderan. Dalam 1 bulan itu? Dalam 1 bulan, kalau saya sendiri pribadi tidak mencukupi. Tidak, maksudnya saya tidak bisa dapat 10 lembar 1 bulan. Oh, oke. Sedangkan yang paling cepat sudah paling banyak nih, dia dapat orderan 5 lembar kalau dia kerja sendiri. Ibu, ini berapa ini Bu kalau untuk ini kan kita bikin kain baju ya? Iya, Kain baju berapa biasa kita jual, Bu? tergantung motifnya ini. Kalau yang susah motifnya mahal juga kita jual. Kalau kisaran mulai dari harga berapa ke berapa? Kalau kisaran mulai dari harga, kalau kita pengrajin mulai dari 350 sampai sudah paling tinggi ini 600 ini. Ini yang motif apa, Bu? Ini motif gunung-gunung. Kalau badannya dia ini kalau jengking. Oh, kalajengking dia. Ini sepotong. Laki-laki dia. Ini kita belajar menenun, siapa yang ajar? Ibu kah atau Kalau saya sendiri yang belajar. belajar otodidak, Bu? Kan dulu ada saudara juga yang menenun. Tapi gitu. Oh. Jadi saya biasa ganti dia biasa dia lepas, saya gantikan. Saya belajar sendiri. Belajar sendiri kita Sebenarnya di kalau kita mau biar tidak diajar ini, ya, belajar sendiri boleh. asal ada kemauan. Iya, asal ada kemauan. Seperti kita punya ibu desa tadi, Mm-mm. kan asli di sini dia. Iya. Karena menikah sama orang sini. Menikah sama orang sini. Kebanyakan orang luar yang pintar ini. Iya. Menenun di. Jadi dia sekarang kayak bagaimana dia kalahkan kita orang asli di sini. Kita asli di sini. Saya Dia sama asli di sini. Masal ya. Iya. Jadi hari-hari memang kita habiskan waktu untuk menenun. Habiskan waktu untuk menenun. Ibu, kalau dalam kita selesaikan itu berapa penghasilan dari hasil tenun ini? Maksudnya? Bisa tidak kita ukur? Misal kayak dalam 1 bulan Dalam toh? 1 bulan. Iya, kita bisa dapat berapa banyak? Iya, saya minim sekali pendapatannya kalau untuk di tenunan. Berarti kita tidak fokus memang. Tidak fokus karena kan namanya ibu rumah tangga. Iya, bukan pekerjaan utama, Di. Kita urus rumah, urus anak. Berarti ini hanya pemasukan sampingan. Iya. Tapi bisa membantu ekonomi keluarga, Bu? Bisa sekali. Sangat bisa. Bahkan kalau suami tidak kerja, suami saya kan tukang kayu saja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.